Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Topik diskusi kita pada sesi kali ini adalah mengenai control structure. Control structure digunakan untuk mengendalikan alir dari eksekusi program. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu yang pertama menjabarkan konsep dasar control structure, diantaranya branching dan repetition. Yang kedua, Anda diharapkan mampu memilih model control structure untuk menghasilkan suatu solusi yang tepat tentunya. Yang ketiga atau yang terakhir, Anda diharapkan untuk mampu mengembangkan solusi dengan menggunakan control structure. Materi mengenai control structure sebenarnya pernah dijabarkan pada mata kuliah pendahulu. Jadi silakan untuk terlebih dahulu menyimak materi-materi tersebut, lalu kemudian melanjutkan ke materi ini. Subtopik yang akan didiskusikan pada sesi ini antara lain yang pertama branching, diantaranya kita akan membicarakan if-else, kemudian ternary, dan switch case model. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai repetisi atau loop. Bentuk loop yang akan kita bicarakan adalah for dan variannya, while, serta do while. Kemudian kita juga akan membicarakan mengenai bagaimana kita bisa skip, ya, nge-skip sebuah loop dan nge-break sebuah loop. Jadi kita bisa keluar dari sebuah loop meskipun loop itu sebenarnya belum selesai. Oke, mari kita mulai. Baik, kita akan awali sesi ini dengan subtopik yang pertama, yaitu branching atau percabangan. Jadi branch itu kan cabang ya, jadi branching itu adalah percabangan. Di sini kita akan membicarakan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari kenapa sih kita butuh percabangan, ya. Kita bisa lihat dari suatu analogi ya. Teman-teman tentu semua pernah berkendara atau mungkin nebeng di suatu kendaraan ya, entah kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Nah, di sepanjang jalan, sepanjang perjalanan ya, perjalanan teman-teman dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu banyak sekali variasi ya, ada banyak sekali variasi. Misalnya jalan yang teman-teman tempuh itu tidak selalu lurus ya, ada yang berbelok ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang mungkin harus melewati suatu daerah yang agak curam ya, jadi ada turunan gitu ya, kemudian naik gitu ya, itu variasi. Variasi yang sebenarnya kalau teman-teman bayangkan tentu berbeda sekali dengan ketika semua jalan itu lurus dan datar, tidak ada yang curam, tidak ada yang naik gitu, atau tidak ada yang meliuk-liuk gitu ya. Nah, ketika teman-teman perhatikan bahwa kendaraan yang teman-teman gunakan atau yang teman-teman tebengin gitu ya, itu sudah dipersiapkan untuk mampu menghadapi berbagai macam alternatif kejadian ya yang mungkin ada di sepanjang perjalanan ya. Baik itu kemampuan untuk berbelok ke kiri, ke kanan, mengerem, terus ngegas gitu ya. Itu kan ketika dikombinasikan tentu bisa menghadapi challenge yang ada di jalan ya, di perjalanan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tarik kemudian suatu kesimpulan ketika problems-nya simple, ketika jalan itu semua lurus dan rata, maka teman-teman nggak perlu punya kendaraan yang fiturnya macam-macam. Tidak perlu setir, tidak perlu gas yang bisa kencang dan pelan, tidak perlu punya rem, ya karena semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan lurus saja gitu ya, enak gitu ya. Pada kenyataannya kan tidak begitu ya. Pada kenyataannya perjalanan itu banyak variasinya, banyak alternatif kejadian, tantangan yang bisa dihadapi. Nah, oleh sebab itu maka kendaraan itu dipersiapkan untuk bisa men-tackle problem tersebut. Nah, demikian juga dengan program atau software atau sistem yang teman-teman kembangin atau teman-teman develop gitu ya. Sistem yang atau program yang teman-teman develop itu biasanya di real case, di real world itu harus mampu menangani berbagai macam alternatif kejadian ya. Misalnya contoh, ada yang inputnya menggunakan formulir, ada yang inputnya berupa spreadsheet,
ada inputnya berupa CSV, macam-macam ya. Jadi variasi-variasi tersebut itu harus bisa ditangani oleh program atau sistem yang teman-teman develop. Nah, semakin kompleks kebutuhan atau challenge dari challenge yang teman-teman ingin tackle, tentu besar kemungkinan solusi yang teman-teman kembangin itu juga akan semakin kompleks. Harus semakin mampu menghadapi berbagai variasi yang mungkin muncul ya, yang tadinya mungkin tidak terpikirkan dan kemudian muncul gitu ya. Misalnya dalam penggunaan ternyata muncul. Nah, teman-teman harus siapkan sistem teman-teman untuk mampu menghadapi itu. Nah, salah satu bentuk kompleksitas adalah percabangan, yaitu di mana suatu kondisi terjadi. Nah, ketika suatu kondisi terjadi atau terpenuhi syaratnya, maka kemungkinan program teman-teman akan berperilaku berbeda. Sebagai contoh misalnya, teman-teman pasti pernah menggunakan sebuah aplikasi misalnya Word misalnya, MS Word misalnya, atau document processing misalnya. Terus teman-teman coba untuk membuka berkas yang tidak kompatibel. Misalnya teman-teman buka PDF gitu, atau teman-teman buka sebuah executable file ya menggunakan Word ya, MS Word misalnya. Yang terjadi apa? Ya tentu MS Word tidak bisa melakukan parsing ke dalam berkas tersebut karena dia tidak mengerti strukturnya ya, struktur dari berkas yang tidak dia support. Nah, tentu program MS Word tidak akan crash ya, tidak akan kemudian exit begitu saja. Dia mungkin akan memperingatkan Anda ya, ini nggak support, kita nggak support ini, jadi silakan pilih file yang lain gitu ya. Jadi dia memberikan suggestion tanpa perlu crash. Nah, situasi seperti itu sebenarnya adalah alternatif ya, adalah sebuah variasi kejadian yang ketika suatu kondisi tertentu terpenuhi, maka sesuatu harus dilakukan. Atau ketika suatu kondisi tertentu tidak terpenuhi, maka sesuatu yang lain harus dilakukan, gitu ya. Ya, seperti tadi ya kita membicarakan teman-teman berkendara gitu ya. Ya, kalau ada belokan ke kiri, teman-teman pasti akan belok ke kiri. Jadi ada suatu kondisi yaitu jalannya sudah mulai membelok ke kiri, maka teman-teman akan memutar setir sedikit demi sedikit ya sesuai dengan derajat dari belokannya supaya bisa ngikutin jalannya. Jadi ketika kondisi tertentu terpenuhi, maka teman-teman akan melakukan sesuatu, sementara jika tidak terpenuhi kondisi tersebut, teman-teman akan melakukan sesuatu yang lain. Ya, jadi itu adalah alternatif. Nah, pada dasarnya konsep dari branching itu adalah seperti itu. Jadi ada kasus yang atau challenge yang kompleks, maka teman-teman mungkin akan memerlukan solution yang juga kompleks. Nah, salah satu kompleksitinya adalah adanya alternatif eksekusi berdasarkan suatu kondisi tertentu, gitu ya. Nah, sebenarnya konsep dari branching ini sudah ada di materi yang lain ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah lihat materi tersebut sebelum ke sini. Jadi kita bisa cepat untuk to the point ke apa yang membedakan antara ketika kita belajar di OOP, di sini konteksnya tentu Java sebenarnya ya, dengan yang sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita lihat case study. Nah, case study ini teman-teman juga pernah lihat ya. Ini adalah BMI, jadi Body Mass Index. Nah, Body Mass Index itu digunakan sebagai suatu derajat ya, apakah seseorang itu tergolong kegemukan atau terlalu kurus atau dia dalam range yang normal. Nah, untuk menghitung suatu BMI itu diperlukan dua parameter ya. Yang pertama adalah berat badan atau massa sebenarnya, kemudian tinggi badan. Ya, rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi BMI sama dengan berat badan weight per tinggi kuadratnya, height kuadrat. Nah, untuk satuan yang digunakan adalah kilogram untuk berat badan dan meter untuk tinggi badan ya. Jadi satuannya adalah meter untuk tinggi badan. Nah, ini adalah kategori-kategorinya. Nah, di sini ada severe thinness, jadi sangat kurus gitu ya. Kemudian moderate thinness, terus ada mild thinness, normal, dan seterusnya sampai obese kelas 3 ya, kelas 3 ya. Jadi ini paling gemuk ya, kegemukan yang over gitu ya.
Nah, itu ada rentangnya ya. Kalau BMI-nya kurang dari 16, itu tergolong severe. Kemudian 16 sampai 17 itu tergolong apa, dan seterusnya ya. Ini kita akan gunakan sebagai case study di sesi ini. Nah, selanjutnya berikut adalah implementasi dari BMI pada bahasa pemrograman Java tentunya. Jadi di sini kita punya sebuah kelas komponen ya, namanya BMI Calculator. Kemudian di sana kita punya sebuah behavior. Behavior ini menerima dua buah parameter ya, yaitu berat badan dan tinggi badan. Tentu di sini konteksnya adalah sentimeter ya untuk tinggi badan, karena biasanya kita memasukkan itu sentimeter ya. 171, 172 gitu ya, 176 misalnya, dan lain sebagainya. Untuk berat badan tetap menggunakan kilogram di sini konteksnya. Kemudian kita lakukan terlebih dahulu konversi ya dari tinggi badan yang tadi senti menjadi meter. Ya, jadi dari senti menuju ke meter dibagi 100, kemudian kita cast menjadi float ya, kita ubah tipe datanya menjadi float supaya tidak kehilangan informationnya ya. Jadi kalau kita pertahankan dia integer, kita akan kehilangan fraction point-nya, which is itu tidak benar ya. Oke, kemudian kita lakukan perhitungan ya, perhitungan dari BMI ya, sedemikian rupa mengikuti dari formula yang tadi gitu ya. Nah, selanjutnya kita punya sebuah driver ya, sebuah driver. Di sini drivernya very simple ya, dia menyediakan dua buah variabel ya, yaitu weight dan height ya, jadi berat dan tinggi, masing-masing kilogram dan sentimeter konteksnya, meskipun kita tidak tuliskan satuannya ya. Jadi kita cuman understand bahwa height di situ adalah sentimeter. Kemudian kita panggil atau kita invoke ya, calculate BMI ya. Jadi kalkulator BMI kalkulator kita panggil metodenya atau behaviornya, kita sertakan weight dan height ya. Kemudian setelah dihitung, hasilnya akan di-return dan kita simpan dalam sebuah variabel yang bernama BMI dengan tipe float. Kemudian kita display ya, kita tampilkan ke layar, nah kira-kira berapa nih nilainya gitu ya. Jadi ketika dieksekusi, nilainya adalah 29,75. Jadi ini adalah hasil dari perhitungan BMI ini. Nah, di sini kasusnya sangat sederhana. Kita akan gunakan ini sebagai baseline, jadi sebagai dasar ya, sebagai baseline untuk move on ke case-case yang lebih kompleks, tapi masih tetap tentang BMI. Oke, jadi ada implementasi dasarnya, kita akan move on. Baik, kita akan masuk ke key concept dari branching atau percabangan. Jadi branching itu pada dasarnya akan membuat atau akan menghasilkan dua buah kemungkinan alternatif eksekusi program. Jadi kalau nggak ke kiri ya ke kanan gitu ya, atau kalau nggak ke kiri ya lurus gitu ya. Tapi intinya sih ada dua possibilities ya. Jadi sebuah percabangan itu akan menghasilkan setidak-tidaknya dua buah alternatif execution ya. Jadi eksekusinya ada dua kemungkinan, tergantung sama kondisi yang teman-teman set gitu ya. Meskipun by default dia bisa mengenerate dua, atau by default dia akan create dua possible execution path. Teman-teman bisa merangkai sedemikian rupa sehingga execution path-nya itu bisa lebih dari dua, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya, tergantung sama kebutuhan dari teman-teman tentu saja, atau kebutuhan dari solusi teman-teman. Nah, ketika melakukan atau menentukan apakah suatu kondisi itu sudah tercapai atau belum, itu kita menggunakan conditional expression. Jadi kita akan memeriksa ya, kita akan define sebuah rules yang kalau kemudian di assess ya, ketika di execute ya, kondisi tersebut ternyata memenuhi atau terpenuhi, maka serangkaian rutin akan dijalankan ya, dan sebaliknya jika tidak terpenuhi maka rutin yang lain yang akan dijalankan gitu ya. Nanti ada dua model untuk branching ya, yaitu
if else, kemudian nanti ada versi shortennya yaitu ternary, dan model switch case ya. Nah, kita akan coba lihat branching di Java nih. Nah, di Java pada dasarnya construct-nya itu mirip dengan yang ada di C atau di C++ ya. Dan konsep yang sama juga ada di bahasa pemrograman yang lain, yaitu misalnya di C#, di PHP itu juga menggunakan prinsip yang sama, meskipun mereka punya variasi juga ya, ada variasi-variasinya. Nah, seperti tadi sudah disampaikan, pada dasarnya ada dua bentuk branching ya. Yang pertama adalah if else, yang kemudian nanti bisa di shorten dengan ternary, atau bisa dipendekin dengan bentuk ternary. Dan yang kedua adalah bentuk switch case ya, ini mengecek pakai label gitu ya, nanti kita akan lihat. Oke, kita akan terlebih dahulu mendiskusikan mengenai conditional expression. Nah, conditional expression ini akan diletakkan sebagai kriteria untuk menentukan apakah sekumpulan rutin akan dijalankan atau tidak. Jadi ini adalah kriterianya yang akan kemudian di-assess ya, pemenuhannya, apakah terpenuhi apa tidak gitu ya. Nah, sebuah conditional expression di konteks ini adalah Java, itu akan menghasilkan nilai true atau false ya. Jadi nilainya adalah boolean. Jadi sebuah conditional expression itu akan menghasilkan nilai boolean, baik true atau false ya, tergantung sama nanti hasil dari assessment si ekspresi tersebut. Nah, biasanya ini untuk menghasilkan sebuah conditional expression, kita memanfaatkan operasi relational dan relasi logical ya. Jadi kedua macam operasi ini biasanya kita pakai untuk meng-create sebuah conditional expression. Nah, ini contohnya ya. Di sini misalnya X lebih besar dari 3. Ini conditional expression karena akan menghasilkan yes or no, atau lebih tepatnya true or false gitu ya, tergantung sama nilai X ini berapa. Nah, di sini adalah relational operation ya. Jadi lebih besar dari ini kan adalah relational operation ya. Kemudian ada X tidak sama dengan 0 dan gitu ya, Y sama dengan 0. Jadi nilai Y adalah 0 gitu ya. Nah, ini tergantung juga nanti nilai X dan Y itu berapa ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua macam operations ya. Ada dua macam operations. Ya, jelas di sana ada logical, yaitu menggunakan AND ya. Kemudian di sana ada juga relational, yaitu tidak sama dengan dan sama dengan gitu ya, atau nilainya equals to gitu ya. Kemudian kita punya yang ketiga ya. Jadi Y modulo X ya. Y modulo X lebih besar dari 0. Nah, di sini kita punya dua macam lagi nih. Nah, yang pertama adalah aritmatik ya. Jadi Y modulo X itu kan aritmatik ya, mencari nilai sisa hasil bagi. Kemudian ada relational, yaitu lebih besar dari itu ya. Jadi ada gabungan operation di sana. Kemudian ya langsung true atau false. Nah, ini adalah value langsung ya. Jadi ini juga termasuk conditional expression. Lalu di sini yang paling akhir ya, yang paling menarik ya menurut saya, karena ini menggunakan perspektif objek ya. Kalau yang tadi ya, contoh-contoh sebelumnya itu perspektifnya adalah primitif ya, primitif data type ya. Jadi X lebih besar dari 3 itu kan primitif ya, ketiga itu kan primitif ya, itu integer. Nah, ini contoh yang terakhir ini perspektifnya adalah objek ya. Jadi X equals Y gitu ya, tidak sama dengan. Jadi di sini dinegasikan ya. Jadi ketika X not equal gitu ya, ini bacanya kira-kira gitu. Jadi ketika X not equal Y ya, jadi ini juga akan menghasilkan nilai boolean ya. Jadi ini tergolong bisa dipakai sebagai conditional expression dari suatu branching ya. Oke, kita akan coba lanjutkan. Kita akan lihat model yang pertama, yaitu if else model nih.
very basic ya. Teman-teman saya pikir sudah punya gambaran. Nah, untuk if else model, dia akan menghasilkan dua possible execution path ya. Jadi bisa ke kiri, ke kanan gitu, teman-teman bisa bayangin seperti itu. However, untuk di Java dan di C juga ya, itu teman-teman bisa develop lebih dari dua possible execution path ya. Jadi bisa banyak ya, tergantung sama teman-teman nyusunnya seperti apa ya, di nested kan dan lain sebagainya, tergantung sama nanti case yang teman-teman ingin tackle. Ingat bahwa karena dia punya multiple flow, multiple atau bisa teman-teman desain untuk memiliki multiple execution flow, teman-teman harus berhati-hati ketika merancang conditional expression-nya ya. Jangan sampai mereka bisa dibilang saling tumpang tindih gitu ya, atau overlapping ya. Jadi harus hati-hati ketika menyusun conditional expression. Jangan sampai misalnya teman-teman expect dia pergi ke execution flow pertama, ternyata dia malah pergi ke execution flow kedua karena ada irisan, atau sebenarnya sebaliknya ya, teman-teman berharap dia masuk ke execution flow yang kedua, tapi karena beririsan dengan execution flow pertama kondisinya, maka dia malah justru masuk di execution flow pertama. Jadi ketika punya multiple condition, teman-teman harus hati-hati ketika mendefinisikan conditional expression-nya. Kemudian teman-teman bisa susun dalam skema nested ya, atau bersarang. Jadi di dalam if, body if ya, teman-teman bikin if lagi dalamnya boleh ya, atau di dalam bodinya else teman-teman nambahin if lagi di dalamnya ya, branching lagi boleh. Yang paling penting adalah teman-teman hati-hati ketika membuat nested ya, jangan sampai nested teman-teman itu terlalu dalam, bahkan teman-teman sendiri bingung ini kemana nih, ini sebenarnya bedanya apa dengan yang di sana gitu. Jadi harus hati-hati. Nah, di kasus BMI tadi kan kita masih hanya bisa menampilkan atau hanya menghitung ya nilai BMI-nya itu berapa gitu. Tapi kita belum mendefinisikan atau menyampaikan sebenarnya tergolong apa. Kita baru bilang angkanya, misalnya kalau tadi ya 29,75. Tapi artinya ini apa? Artinya normal, kurus, gemuk, kegemukan, atau yang mana gitu ya. Jadi harus lebih jelas lagi, karena kalau hanya menampilkan 29,75 ini masih belum bisa dengan mudah dimaknai oleh pengguna ya. Oleh sebab itu kita perlu naikkan lagi kompleksitasnya, yaitu ya kita harus kasih tahu dong sama user bahwa ini tergolong apa gitu ya, tergolong normal, apa kurus, atau justru malah kegemukan ya. Jadi di sini kita buat sebuah approach level dari BMI ya. Jadi BMI itu kita buat levelnya sesuai dengan skema yang tadi ya. Tadi kita punya berapa tadi ya? 8 ya. 8 possible, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita punya 7 possible 7 ya. Ini 3 ini 4 ya. Kita punya 8 ya. Kita punya 8 possible kategori BMI tadi ya. Jadi kita punya untuk yang kurus itu ada 3 level tadi ya, benar ya. Kemudian kita punya normal, dan kita punya yang kegemukan tuh 4 level. Jadi totalnya ada 8 ya. Nah, di sini skemanya adalah ketika nilai level dari BMI itu kita representasikan dengan menggunakan integer ya, sebuah integer sederhana. Ketika dia 0, nilai integernya ini, levelnya ini, maka dia normal. Sementara kalau negatif maknanya adalah kurus ya. Untuk positif maknanya adalah gemuk ya. Semakin positif dia maka semakin gemuk ya. Semakin negatif maka semakin kurus gitu ya. Nah, di sini kita set by default normal. Jadi kita assume normality ya, kita assume BMI indeksnya itu normal. Oleh sebab itu kita tinggal cari kondisi-kondisi yang tidak normal gitu ya. Jadi kita tinggal seleksi dengan kasus-kasus yang tidak normal.
Nah, di sini kita tinggal ikutin aja range tadi ya. Jadi misalnya kurang dari 16 itu kita buat BMI levelnya -3. Kemudian antara 16 sampai kurang dari 17 itu tergolong apa namanya, kurus tapi masih yang moderate gitu ya. Jadi kita simbolkan dengan -2. Kemudian mild yang thinness ya, agak kurus gitu ya. Agak kurus nih kita buat -1. Kemudian untuk positif ya overweight itu 1 gitu ya. Apa namanya, skalanya dari sekian sampai sekian. Begitu terus sampai kemudian nanti skalanya 4 ya. Bukan skalanya tapi skalanya memenuhi untuk diberikan atau dikategorikan sebagai obes ya, obes yang kelas 3 tadi ya. Jadi kita berikan levelnya 4-nya paling tinggi ya. Kemudian kita display ya, kita tampilkan. Nah, di sini sebenarnya sudah lebih bermakna, yaitu si user ini bisa melihat tidak hanya nilai BMI-nya saja, tapi juga melihat dia tergolong kategori mana. Ya, meskipun di sini masih direpresentasikan dengan angka, yaitu angka 1 ya. Kebetulan karena 2975 ini kan tergolong di overweight ya. Jadi di antara 25 dan 30 ya. Jadi masih di antara itu, maka ini tergolong overweight atau direpresentasikan dengan angka 1. Nah, ini contoh penggunaan if else ya, tapi alternatifnya banyak sekali ya. Alternatifnya banyak sekali. Jadi kalau teman-teman ketemu yang kayak gini ya harus hati-hati ketika mendefinisikan conditional expression-nya ya. Itu saya ingatkan. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah ternary model. Jadi ternary model ini pada dasarnya adalah bentuk singkat atau shortcut gitu ya dari bentuk sederhana if else ya. Apakah bentuk ternary ini bisa kita strukturkan sedemikian rupa sehingga kompleks? Jawabannya tentu bisa. Cuman ternary ini kan sebenarnya desain untuk yang ini ya, yang simple ya. Jadi kalau teman-teman buat ternary menjadi bentuk yang kompleks, sebenarnya kesulitannya waktu kita membaca, ini kemana nih, habis ini kemana, habis ini kemana, gitu ya. Teman-teman barangkali ingat di Excel misalnya, spreadsheet, nah teman-teman bisa menggunakan fungsi if di sana. Nah, fungsi if di Excel itu mirip dengan ternary model sebenarnya ya. Jadi ada tiga parameter yang diberikan di sana, 3 argumen ya yang diberikan di fungsi if itu. Kemudian teman-teman bisa nested ya. Jadi di dalam klausul ketika true, teman-teman bisa nambahin another if gitu ya. Demikian juga dengan di sini ternary ya, teman-teman bisa melakukan seperti itu. Cuman akan terlalu kompleks ya ketika dilakukan seperti itu. Jadi biasanya ternary ini dipakai untuk kasus yang simple ya, yang simple, straightforward, dan strukturnya adalah just if else gitu ya. Meskipun sebenarnya seperti saya sampaikan tadi bisa teman-teman variasikan sehingga bisa benar-benar multiple alternatif, lebih dari 2 alternatif, tapi biasanya itu akan tampak cumbersome ya, tampak sangat repot. Oke, kita akan lihat di sini contohnya. Sini contohnya cukup simplistik, simple sekali. Di sini andai misalnya kita ingin tahu, atau user kita hanya ingin tahu dia itu BMI-nya ya, berdasarkan BMI indeksnya dia itu tergolong normal atau tidak. Cuman itu aja ya. Tanpa ingin tahu lebih lanjut apakah ketidaknormalannya misalnya itu tergolong kurus atau tergolong gemuk ya. Dia tidak mau peduli itu, dia cuma mau tahu saya normal apa enggak. Nah, jadi cuma 2 pilihan ya, antara normal atau tidak ya. Nah, untuk menentukan normal atau tidak, tentu kita harus punya boundary ya, punya batasan. Nah, di sini kita menggunakan sebuah boolean ya untuk untuk mengindikasikan apakah BMI itu tergolong normal atau tidak normal.
Nah, di sini kita assume lagi ya, kita assume normality. Jadi kita assume bahwa BMI-nya itu normal, ya. Karena kita sudah assume BMI itu normal, maka kita tinggal tes yang tidak normal, ya. Jadi ketika tidak normal, maka kita akan modify normality kita menjadi tidak normal. Yang tadinya kita set jadi true, ya, kita assume normality, ternyata tidak normal, maka kita tinggal switch menjadi false, ya, kita ganti. Nah, di sini kita punya sebuah branching ya. Ini kalau pakai if. Jadi di sini kita tes ketika BMI-nya lebih kecil ya dari 18,5 misalnya gitu ya. Kemudian BMI-nya lebih besar dari 25. Jadi ketika BMI-nya memenuhi salah satu dari ini ya, baik itu BMI-nya lebih kecil dari 18,5 ataupun lebih besar dari 25, maka itu tergolong tidak normal. Jadi kita akan flip ya, tadinya normality-nya kita assume true menjadi normality-nya false. Nah, struktur ini bisa kita modify jadi ternary karena ini simple sekali ya. Kita bisa switch menjadi kita bisa flip ya menjadi bentuk yang lebih simple, cuman one liner ya, one liner satu baris gitu ya. Demikian. Jadi kita punya boolean normal BMI seperti tadi. Kemudian kita akan tes terlebih dahulu ya. Kita akan tes terlebih dahulu kondisinya apakah terpenuhi atau tidak. Nah, jika terpenuhi maka kita akan berikan false. Tapi jika tidak terpenuhi maka kita akan berikan true ya. Kondisi terpenuhi itu ketika kita assume bahwa kondisi ini adalah kondisi tidak normal. Jadi ketika kondisi tidak normal itu terpenuhi, maka kita akan berikan false kepada si normal BMI. Tapi sebaliknya, jika kondisi tidak normal tidak terpenuhi, maka kita memberikan nilai true ke dalam normal BMI. Jadi kepada variabel normal BMI ya. Jadi konsepnya seperti itu. Ini untuk ternary, kita akan lanjutkan lagi. Kita move on ke switch case model. Nah, switch case model ini adalah percabangan yang berbasis pada label ya. Jadi ketika kita melakukan suatu ekspresi ya, kita mengeksekusi suatu ekspresi, nah hasil dari ekspresi tersebut kita akan pandang sebagai label. Nah, kemudian kita akan cek ya di label-label kita itu cocoknya yang mana gitu ya, case-nya yang cocok yang mana. Ketika ditemukan suatu case yang cocok, ya tentu perbandingan case-nya itu dari atas ke bawah ya, dari top down ya. Jadi dia akan cek dari case yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai habis ya. Nah, ketika dia menemukan salah satu case memenuhi label yang dia harapkan, maka execution flow dari program itu akan start dari situ ke bawah. Ya, jadi dari situ akan dieksekusi semua ke bawah, gitu ya. Nah, itu yang perlu diingat ya. Apa saja yang bisa digunakan sebagai label? Nah, sini ada beberapa ya. Yang pertama adalah tentu constant value ya. Constant value itu misalnya teman-teman bisa gunakan char gitu ya, bisa menggunakan byte, short dan lain sebagainya yang primitif itu. Kemudian teman-teman bisa juga menggunakan enumeration ya. Ini kita tidak akan bahas saat ini, tapi ini possible. Teman-teman bisa gunakan nanti ya ketika kita sudah belajar tentang enumeration. Kemudian bisa juga dengan string literal. Jadi teman-teman bisa pakai string ya sebagai label. Kemudian udah habis ya. Jadi ada constant tadi, kemudian ada enumeration dan ada string literal ya. Kemudian ya tadi kita sudah bahas mengenai execution-nya. Jadi hasil dari eksekusi itu akan menghasilkan sebuah value. Nah, value itu kemudian akan dicocokkan dengan label-label yang ada pada switch ya. Mana yang cocok, dia akan meneruskan eksekusi dari sana downwardly. Jadi ke bawah dia akan eksekusi. Oke, ini adalah sebuah contoh ya. Ini masih ini tidak terlalu berkaitan dengan yang tadi ya. Ini case-nya berbeda. Ini adalah coffee shop gitu ya. Jadi kira-kira teman-teman bisa bayangkan sebuah coffee shop. Di sana menyajikan berbagai jenis minuman kopi tentu saja ya. Namanya juga coffee shop.
untuk minuman kopi itu didefinisikan sebagai berikut. Sebuah minuman disebut kopi itu ketika minimal dia punya atau terdiri atas tentu saja kopi bubuk gitu ya, kemudian air mendidih ya. Jadi kalau dua bahan ini dicampur itu sudah kopi ya, meskipun namanya nanti kopi pahit ya, kopi hitam gitu ya. Kemudian variasi yang lainnya adalah ditambahin dengan di sini ditambah dengan gula ya. Kemudian variasi lain dari ditambah dengan gula adalah ditambah dengan creamer. Creamer itu apa ya? Bukan susu ya, kayak apa ya? Ya creamer lah. Ya, mudah-mudahan teman-teman tahu creamer apa ya. Nah, kemudian berdasarkan levelnya, pengguna atau user atau customer ya bisa memilih apa namanya menunya atau kopinya ya. Jadi kopi yang paling basic, kemudian kopi yang ditambahin gula, ya, kemudian kopi yang ditambahin gula dan creamer, gitu ya. Jadi dikasih level. Nah itu di sini pilihannya adalah 1, 2, dan tentu saja yang default, ya, atau 0 ya, atau sebenarnya nilai berapapun ya kecuali 1 dan 2. Karena 1 itu untuk kopi yang ditambahin dengan gula, sementara 2 itu untuk kopi yang ditambahin dengan gula dan creamer gitu ya. Jadi opsi yang lain itu sebenarnya nggak ada, virtually nggak ada, tapi kalau misalnya dipilih maka by default akan diberikan kopi pahit ya, kopi yang paling dasar gitu ya. Nah bentuknya kira-kira seperti ini ya. Jadi sini kasusnya kita membaca input dari user ya, kita baca input dari user, kemudian kita lihat ya inputnya itu cocoknya kemana ya. Kebetulan inputnya ini adalah sebuah integer gitu ya, kemudian nilai integernya akan di compare ya kepada label-label yang kita berikan. Label yang pertama adalah angka 2 ya, ini constant, kemudian label yang berikutnya adalah angka 1, ini constant juga gitu. Jadi kalau misalnya dia pilih angka 2 maka dia akan dapatkan creamer, sugar, coffee, dan air mendidih gitu ya. Kemudian kalau dia pilihnya 1 ya, dia akan mendapatkan sugar, coffee, dan air mendidih. Kalau dia tidak memilih antara 1 dan 2 maka dia akan otomatis diberikan kopi pahit ya. Kopi pahit itu sih cuman kopi sama air mendidih aja. Nah ini contohnya yang simple ya. Nah kita akan lihat kasusnya BMI. Nah ini semakin menarik ya. Nah ini adalah code BMI yang tadi ya, yang sebelah kiri ini code BMI yang tadi. Di sini kita mau mendefinisikan atau mengkategorikan ya level BMI dari seseorang itu apa. Gitu ya. Tadi kan kalau dia 0, ya levelnya berarti normal. Kalau dia semakin negatif, artinya semakin kurus, semakin positif, dia artinya semakin obes ya atau kegemukan. Nah kemudian kita lihat lagi ya bahwa angka 1 minus 2 itu somewhat kurang representatif dan kita ingin menampilkan teks ya. Jadi kita kasih simpulan, kamu misalnya ya, overweight, atau kamu tergolong maltiness ya, agak kurus aja gitu, tapi mungkin nggak terlalu berbahaya. Nah kita akan buatkan sebuah switch case ya untuk mendefinisikan atau untuk memberikan luaran berupa teks ya. Jadi tidak angka 1, angka 2 gitu ya, tapi teks yang lebih meaningful. Nah, di sini kita punya switch case. Kemudian kita cek BMI levelnya ya. Kalau BMI levelnya itu minus 3, maka BMI level stringnya, bentuk stringnya adalah severe thinness, dan seterusnya ya. Di sini ada code yang saya omit, yang saya tidak tulis ya. Teman-teman bisa lengkapi nanti, atau teman-teman bisa bayangin ya, ini sebenarnya tulisannya apa ya. Kemudian ya kita display. Nah kemudian kita lihat di sini tampilannya ya. Ketika kita run ini program ini, outputnya adalah 29,75. Lalu kategorinya 1 atau ini overweight ya. Kemudian teksnya adalah obese class 3 ya, which is ini nggak benar ya. 1 itu kan sebenarnya overweight ya, bukan obese class 3. Nah ini kenapa bisa begini? Nah ingat konsepnya si switch ya. Switch itu akan mencari label yang pas.
kemudian akan melakukan eksekusi dari sana ke bawah. Ya, jadi kalau dia dapatnya di sini kan kebetulan kategorinya 1 ya, BML levelnya 1 ya. Kemudian dicari di case-case-nya nih ya. Case -3 bukan, case -2 bukan, case -1 bukan, case 0 bukan, case 1. Nah, ini kan ketemu. Oh, labelnya pas nih, case-nya case 1. Maka semua statement yang ada di mulai dari case 1 sampai case yang ada di bawah semuanya itu akan dieksekusi. Jadi di case 1 dia akan melakukan dia akan ngeset string BML levelnya dengan overweight. Lalu dia akan turun ke case 2. Di sana dia ngeset obis kelas 1 gitu ya. Kemudian dia turun lagi ke case 3 ya. Di sini adalah obis kelas 2. Turun lagi ya sampai ke case 4 di mana di sini value-nya adalah obis kelas 3. Jadi benar ya, outputnya ini adalah obis kelas 3 ya. Outputnya ini udah sesuai dengan program ini, tapi salah maknanya. Harusnya kan 1 itu atau kategori 1 itu termasuk overweight, bukan obis kelas 3. Nah, sebenarnya apa yang salah gitu loh? Apa sebenarnya yang miss? Sebenarnya yang miss adalah ketika sudah ditemukan, kemudian statement di dalam case itu dieksekusi, harusnya berhenti di situ, jangan turun lagi ke bawah. Nah, itu kita akan menggunakan break ya. Jadi kita pakai keyword break untuk menghentikan eksekusi ke bawahnya ya, ke bawah dari case ya. Nah, untuk keluar dari suatu switch case ya, kayak tadi kita mau ngebreak ya. Nah, kita kalau mau ngebreak kita pakai keyword break ya. Atau kita bisa menggunakan keyword return ya. Kalau return ini bukan hanya keluar dari switch tapi juga keluar dari metodenya. Jadi dampaknya lebih kuat lagi ya. Tapi biasanya untuk switch kita hanya menggunakan break, yaitu kita hanya mau keluar dari life cycle dari si switch gitu ya. Nah, di sini kita sudah melakukan perbaikan. Ini contoh yang tadi, cuman di sini dilengkapi dengan break ya. Jadi setiap statement break gitu ya. Jadi di dalam sebuah case ada statementnya, kemudian setelah statement tersebut kita break. Artinya jangan lagi menetes ke bawah, jangan diteruskan eksekusinya ke bawah gitu. Stop sampai di sini, kita keluar dari switch gitu ya. Nah, setelah ditambahin break, maka keluarannya menjadi benar ya. Jadi 1 atau kategori 1 itu termasuk overweight dan bukan obis kelas 3 seperti yang tadi. Nah, jadi ini sudah benar. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke subtopik yang kedua, yaitu repetition atau loop ya. Sering kita bilang loop juga, atau iterasi gitu ya, atau perulangan gitu ya. Nah, kita akan sebelum kita bahas ya, saya mengingatkan lagi bahwa konsep loop di sini itu kurang lebih sama dengan yang di materi-materi yang sebelumnya, yang pendahulu ya. Jadi teman-teman saya sarankan untuk nge-review ke sana sebelum melanjutkan ke sesi yang ini ya, atau ke materi yang ini. Oke, jadi apa sih sebenarnya repetisi? Ya, pada dasarnya repetisi seperti namanya merepeat ya, atau mengulang serangkaian satu atau lebih statements ya, atau perintah-perintah ya yang harus dilakukan gitu. Jadi sebuah repetisi itu akan mengulang serangkaian statement ya, ketika tentu saja suatu kondisi itu terpenuhi ya. Jadi tetap ada kondisinya ya. Jadi tidak berarti ketika ada repetisi dia akan melakukannya sesuka-sukanya, enggak begitu, tapi ada kondisinya ya. Selama kondisinya itu terpenuhi syaratnya, maka repetisi atau perulangan itu bisa dilakukan ya, atau akan dilakukan gitu ya. Nah, sebaliknya ketika kondisinya sudah tidak lagi terpenuhi, maka perulangan tidak perlu lagi dilakukan ya, atau di stop ya. Repetisi itu disebut juga dengan loop atau disebut juga dengan iteration ya. Jadi teman-teman mau pakai term yang mana sama saja ya. Oke, kemudian untuk repetisi di sini ada aspek yang perlu diemphasize, yaitu kapan dilakukan pemeriksaan kondisi apakah
repetisi itu perlu dilakukan atau tidak ya. Jadi pemeriksaan kondisi ini ada dua posisi ya. Ada yang di awal sebelum repetisinya dilakukan, atau pada akhir ya. Jadi ketika repetisi itu dilakukan setidaknya sekali. Jadi posisi dari pemeriksaan kondisi itu berbeda ya, antara ya either di depan atau di belakang atau di akhir dari suatu repetisi. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, repetisi di Java perlu diingat lagi bahwa pada dasarnya repetisi di Java itu sangat mirip ya dengan di C, dengan C++, atau mungkin di PHP itu sangat mirip ya. Jadi teman-teman bisa adopt idenya dari sana, kemudian bisa teman-teman bawa ke sini ya. Jadi kalau teman-teman sudah ngerti di sana, saya yakin di sini tidak akan sulit. Oke, ingat bahwa dalam sebuah repetisi itu nanti ada sebuah conditional expression yang digunakan untuk menjustifikasi apakah repetisi perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan ya. Jadi akan ada conditional expression. Jadi konsepnya mirip dengan yang tadi kita bicarakan, yaitu branching. Nah, untuk repetition statement sendiri di Java itu basically ada 3 ya. Ada for, ada while, dan ada do while ya. Jadi ada 3 ya, ada for, while, dan do while. Nah, untuk for nanti akan ada varian sedikit ya. Jadi instead of kita punya sentinel gitu ya, atau sentinel, jadi instead of kita punya sentinel yang obvious, kita justru malah tidak melihat sentinel itu secara obvious, tapi kita merasakan menggunakannya gitu ya. Nanti kita lihatnya. Nah, itu kita pakai ketika mengoperasikan objek yang bentuknya collection ya, misalnya array atau dari tipe collection. Collection itu adalah sebuah interface, kemudian tipe list gitu ya. Nanti kita bisa lihat contohnya. Oke, pada dasarnya untuk yang for itu digunakan pada case yang sifatnya deterministik, atau bisa diduga atau bisa diperkirakan berapa kali ini akan dilakukan repetisinya gitu ya. Biasanya bentuknya ada range ya, biasanya ada range value-nya. Kemudian untuk while ini digunakan untuk kasus yang sifatnya non-deterministik, yang kita tidak bisa duga atau sulit kita duga kapan berhentinya ya loop itu. Kemudian yang terakhir adalah do while. Nah, do while ini sebenarnya adalah konsepnya ya, itu mirip dengan while. Perbedaannya adalah pemeriksaan kondisinya atau conditional expression itu ada di akhir. Jadi loop itu akan dilakukan setidak-tidaknya satu kali, baru dicek ya. Oh, ternyata kita nggak usah lanjutkan lagi nih loopnya, berhenti gitu ya. Jadi untuk do while itu pada dasarnya mirip dengan while, cuman posisi pemeriksaan ekspresinya itu belakangan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikut adalah tabel untuk menyimpulkan mengenai ketiga bentuk repetisi ya. Jadi ada for, while, dan do while ya. Ini simpulan aja. Kemudian kita akan masuk ke masing-masing ini ya, masing-masing bentuk ya. Terlebih dahulu kita akan masuk ke for ya. Teman-teman pernah lihat bagian ini di materi yang sebelum-sebelumnya juga sudah ada. Nah, untuk for loop ini cocok untuk kasus yang sifatnya deterministik ya. Biasanya bentuknya range value. Case-nya adalah misalnya lompat 10 kali ya. Udah jelas kan lompatnya berapa kali kan? Lompat 10 kali ya. Lompat 10 kali artinya ya lompatnya 10 kali, bukan lompatnya mungkin 9 ya, mungkin 11, enggak ya. Jadi kalau lompat 10 kali ya lompatnya 10 kali. Fix ya, jelas ya, deterministik. Kemudian menilai 20 answer sheets. Jadi ya kalau ujian gitu ya, itu kan ada answer sheet ya. Answer sheet-nya di assess ya, kemudian diberikan nilai. Jadi periksa 20 ya, karena mahasiswanya 20 ya, tentu answer sheet-nya 20, asumsinya semua hadir gitu kan. Jadi exact dia. Tidak mungkin mahasiswanya 20, kemungkinan kita menduga-duga nih, kayaknya 21 deh yang saya mau periksa, enggak gitu ya. Jadi deterministik.
Kemudian kasus yang ketiga adalah untuk setiap students. Jadi ini konteksnya ada beberapa mahasiswa gitu ya. Jadi kita bilang untuk setiap students kita minta mereka untuk mengerjakan sebuah question ya, atau menjawab sebuah question. Jadi di sini deterministik. Kenapa deterministik? Ya sampai si mahasiswa itu semuanya menjawab ya. Berapa mahasiswanya? Nah, karena yang akan diperiksa itu adalah mahasiswa dalam collection ya. Jadi collection itu kan di Java itu sudah punya apa namanya? Length checking ya. Jadi size-nya itu bisa kita ketahui. Jadi deterministik ya. Karena kalau misalnya contoh array misalnya mahasiswa ini kita simpan dalam bentuk array dalam tanda kutip ya. Kemudian array kan punya bound checking ya. Dia bisa mengetahui berapa sih jumlah elemen yang dia miliki, yang berisi tentu saja ya. Elemen yang dia handle gitu ya. Oh, ada 20. Berarti untuk setiap 20 mahasiswa tersebut lakukanlah gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi tetap deterministik ya. Oke, kita akan lihat apa sih isi dari sebuah for loop statement. Nah, sebuah for loop itu ada beberapa bagian ya dari strukturnya ya. Yang pertama tentu dia punya sentinel ya. Sentinel itu adalah sebuah variabel yang tugasnya untuk tracking berapa kali dilakukan loop ya. Sudah berapa kali dilakukan loop gitu ya. Kemudian ada conditional expression untuk ngecek apakah loop itu masih harus dilakukan apa tidak gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah statement untuk melakukan perubahan terhadap sentinel. Jadi sentinel itu harus nilainya berubah sehingga suatu saat dia akan mengakibatkan conditional expression itu gagal. Nah, kalau conditional expressionnya gagal, otomatis si loopnya akan berakhir. Jadi ini untuk menghindari looping forever gitu ya. Jadi untuk menghindari hal tersebut, kita harus punya mekanisme untuk mengubah nilai sentinel supaya berbeda atau tidak memenuhi syarat dari conditional expression ya. Oke, bentuknya kira-kira seperti ini ya. Jadi ada for, kemudian kita declare sentinelnya, ya, inisialisasi juga sentinelnya, kemudian kita punya conditional expression, kemudian kita ubah nilai dari si sentinel gitu ya. Kemudian dia punya body ya, body yang akan dieksekusi ketika conditional expression itu pas ya atau memenuhi syarat. Oke, ya ini bentuknya ya, teman-teman bisa perhatikan lagi. Nah, ini adalah contoh kasus yang tadi ya, yang sebenarnya kita jelasin tadi. Misalnya lompat 10 kali ya. Jadi lompat 10 kali ini bisa punya dua approach. Ya, approach yang pertama di atas, lalu bisa juga yang di bawah ya. Jadi di sini kita lihat yang di atas ya. Kita punya sebuah sentinel C ya, C sama dengan 0 sentinelnya. Sentinel adalah C. Kemudian kita cek C kurang dari number of jumping gitu ya. Jumpingnya tadi kan kita sudah set 10. Jadi ingat 0 ya, C-nya 0 ya, jadi 0 kurang dari 10 ya, jawabannya yes ya, true ya. Kemudian ketika memenuhi syarat itu kita execute bodinya. Nah, setelah di execute bodinya baru kita lakukan perubahan terhadap nilai sentinelnya, kita buat C++ gitu ya. Jadi nilai si C itu akan bertambah dari 0 ya menjadi 1, 2 dan seterusnya, yang tergantung dari nanti loopnya seperti apa. Oke, untuk yang di bawah itu sebenarnya konsepnya sama, cuman startingnya aja ya, startingnya C-nya dari 1, kalau yang di atas tuh startingnya C-nya dari 0 ya, cuman variasi aja. Oke, kemudian kita akan lihat bentuk loop yang masih menggunakan for, tapi for yang digunakan untuk mengiterate collection object. Collection object itu misalnya array, kemudian collection interface, kemudian objek yang merupakan turunan dari list dan lain sebagainya, map, set, itu termasuk di sini ya. Itu bisa. Oke. Bentuknya kira-kira seperti ini.
Jadi kita punya for ya, kemudian tipenya ya, tipe dari elemen collection tadi ya, kemudian um, nama variabel atau nama identifier dari sebuah elemen, perwakilan dari sebuah elemen gitu ya. Kemudian titik dua, lalu collectionnya. Gitu ya. Jadi bentuknya agak-agak weird ya, agak-agak aneh gitu. Tapi nanti teman-teman ketika melihat contohnya pasti make sense. Oke, kita akan lihat contohnya. Di sini kita punya yang sebelah kiri ya. Nah, di sebelah kiri ini kita punya sebuah collection of string. Jadi kita punya sebuah collection of string. Kita beri nama names. Kemudian kita isi atau kita link dengan sebuah objek dari tipe linked list ya. Teman-teman pernah pakai linked list ya, tahu konsepnya ya, linked list. Linked list ini akan mampu menyimpan objek-objek dari kelas string. Jadi menggunakan konsep generics. Kemudian kita add ya, kita masukkan ke dalam si names itu beberapa nama, yaitu Jaka Sembung, Milky Man, dan Wiro Sableng. Kita masukkan ke dalam si collection. Kemudian di sini kita loop ya, kita loop collectionnya. Ya di sini string name titik dua names. Jadi untuk setiap names ini kan collection ya, kumpulan dari values ya. Values-nya tentu tipenya kebetulan tadi di situ didefinisikan string ya. Jadi names, untuk setiap names sebuah elemen dari names itu akan diambil gitu ya, kemudian akan diberi nama name gitu ya, namanya adalah name. Kemudian si name ini bisa dipakai untuk diproses ya. Di sini kebetulan prosesnya hanya display ke standar output aja. Nah, di sebelah kanan prinsipnya sama persis dengan yang ada di sebelah kiri. Yang sebelah kanan bedanya adalah menggunakan array. Ya, jadi instead of dia menggunakan interface ya, karena collection sebelah kiri itu adalah interface, sementara ini adalah yang sebelah kanannya adalah array biasa. Jadi dampaknya sama persis ya, baik menggunakan array atau menggunakan collection sebelah kiri ya. Terus apa bedanya yang kedua ini ya? Bedanya kalau untuk array size-nya fix, sementara kalau yang sebelah kiri ini size-nya bisa melar atau nyusut ya, tergantung sama kontennya. Jadi lebih fleksibel yang sebelah kiri, kalau sebelah kanan ini fix ya. Tapi dampaknya bagaimana? Dampaknya sama saja, sama rasa. Oke. Nah, itu untuk for. Kita lanjut ke while ya. Pada dasarnya while ini seperti tadi sudah kita singgung sedikit, digunakan atau cocok pada kasus-kasus yang yang non deterministiknya, yang sulit diprediksi berapa kali akan dilakukan loop ya. Misalnya di sini jump till sunset. Nah, pertanyaannya berapa banyak lompatannya sampai sunset? Sunset itu matahari tenggelam ya. Jadi sore gitu ya, matahari tenggelam. Pertanyaan adalah berapa kali jumpingnya? Ya bisa banyak ya, bisa 10, 20, 30 ya, tergantung sama pertama kekuatan dari orang yang jumping ya. Kemudian tergantung juga dengan berapa lama periode waktu menuju ke sunset-nya gitu ya. Jadi kita nggak bisa prediknya berapa kali gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah grade all answer sheets ya. Ini balik lagi ya, tergantung dari jumlah answer sheet-nya. Kalau answer sheet-nya itu misalnya ada 100 ya 100, kalau answer sheet-nya ada 30 ya. Jadi sulit diprediksi sampai kita benar-benar tahu ada berapa problems-nya di sana, atau berapa benda yang harus diproses di sana gitu ya. Oke, kita lihat ya struktur dari sebuah while. Jadi sebuah statement while itu terdiri atas yang pertama tentu saja ekspresinya ya, jadi conditional expression ya. Jadi di sini digunakan untuk menentukan apakah loop itu akan dilakukan atau tidak. Jadi proses pemeriksaannya ada di awal dari loop ya, kemudian ada bodinya tentu saja ya. Perlu diingat bahwa di dalam body ini perlu digaranti bahwa salah satu dari statementnya, minimal salah satu dari statementnya itu mampu melakukan
perubahan terhadap um, conditional expression ya. Jadi suatu saat conditional expression itu harus fail ya, kalau tidak ya dia akan looping forever ya, kecuali teman-teman memang ngedesain solusinya looping forever ya nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya tidak didesain untuk looping forever, harus hati-hati jangan sampai apa namanya body dari atau statement yang ada pada body loop itu sama sekali tidak memengaruhi apa namanya conditional expression atau hasil dari conditional expression ya, itu perlu diingat. Nah kemudian ini skematiknya. Kemudian kita lihat ada sebuah contoh di sini. Ini masih kasus yang tadi ya. Jadi di sini grading answer sheet ya. Jadi answer sheet-nya bisa berapa saja ya. Bisa di sini 12 ya, bisa 30, macam-macam ya. Di sini kebetulan kasusnya 12 ya. Jadi dia non-deterministik ya. Ini tergantung sama mungkin input mungkin, atau mungkin dari external environment barangkali ya, bisa. Nah tapi bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita ngeloop selama gradingnya itu belum mencapai number of answer sheet-nya gitu ya. Jadi ini contohnya seperti itu. Ini masih simple ya. Berikutnya kita lihat bentuk yang terakhir, yaitu do while. Nah do while ini pada prinsipnya sangat mirip dengan while, yaitu untuk kasus-kasus yang sifatnya non-deterministik. Nah, perlu diingat bahwa untuk do while itu body dari loop itu akan dieksekusi setidak-tidaknya satu kali. Jadi di awal itu akan dieksekusi terlebih dahulu, kemudian baru diperiksa kondisinya, ya, conditional expression-nya. Apakah conditional expression-nya masih memenuhi syarat atau tidak? Ya, jadi perlu diingat bagian yang itu. Nah untuk kasusnya ada beberapa di sini. Yang paling mudah untuk dipahami adalah guessing number. Jadi ada sebuah angka gitu ya, kemudian angka ini adalah hasil randomize. Misalnya rentangnya 1 sampai 5 gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4 atau 5 gitu ya, di random. Kemudian kita disuruh nebak. Ya namanya suruh nebak, minimal nebak sekali ya. Kalau kita nggak nebak sama sekali, ya itu namanya nggak tebak-tebakan. Jadi minimal nebaknya sekali. Ini case yang sangat cocok untuk dual gitu ya. Kemudian misalnya di sini yang kedua adalah kita asumsikan semua orang punya hobi, maka kita bisa lihat bahwa hobi ini adalah atau cocok ketika kita gunakan dual. Jadi kita tanya hobi orang gitu ya. Hobi lu apa sih? Ya, oh hobi saya jalan-jalan misalnya. Oh hobi saya koleksi apa gitu ya. Jadi minimal dia punya satu hobi ya. Hobi yang paling sering itu adalah makan gitu ya, kemudian tidur, main game gitu ya, whatever. Tapi idenya begitu ya. Jadi dual itu untuk kasus yang sifatnya non deterministik dan body dari loop itu dilakukan satu kali minimal ya, bisa berkali-kali tapi tergantung nanti dari hasil conditional expression-nya seperti apa, apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat gitu ya. Oke, untuk struktur dari do while itu pada prinsipnya sama dengan while ya, perbedaannya adalah posisinya saja. Jadi posisi dari conditional expression itu ada di bawah atau ada di akhir dari loop ya. Jadi loopnya duluan baru conditional expression ya. Harus dipastikan juga bahwa di dalam body loop tersebut itu memungkinkan terjadinya perubahan nilai terhadap atau bisa memungkinkan conditional expression itu fail ya, untuk mencegah looping forever ya. Kalau tidak ya dia akan looping forever. Nah itu yang perlu diingat untuk dual ya. Nah selanjutnya kita akan lihat contoh di sini. Ini adalah untuk case tebak-tebakan ya. Jadi case tebak-tebakan ya, kita punya sebuah angka random ya, 1 sampai 5, kemudian kita disuruh nge-guess ya. Coba kamu tebak ini angkanya berapa gitu ya. 1 sampai 5 nih random nih.
Mestinya sih maksimum 5 kali ya, 5 kali guess ya. Nah, kalau misalnya sampai 6 kali guess itu berarti udah salah itu ya. Jadi coba silakan kamu guess nih angkanya berapa gitu ya. Jadi di guessing pertama mungkin dia bilang 3 misalnya gitu. Oh, salah gitu. Coba lagi. 4. Nah, oh salah. Coba lagi 1. Oh ya benar gitu ya. Jadi ketika benar maka programnya atau eksekusinya harus berakhir. Jadi disitulah conditional expression-nya harus fail ya. Sehingga loop-nya tidak lagi diulang gitu ya. Nah, berikutnya kita akan membicarakan mengenai bagaimana cara exiting keluar dari loop ya, atau nge-skip sebuah loop ya. Jadi kan loop itu kan cycle ya. Jadi bagaimana kita nge-break cycle ini, kita keluar dari loop ini, buff gitu ya. Nah, itu exiting dari loop. Kemudian yang satu lagi adalah kita bisa skipping loop ya. Jadi loop itu kan ya tadi ya cycle ya berputar gitu ya. Kira-kira di persepsi kita berputar gitu ya. Ketika misalnya suatu situasi pada situasi tertentu kita ingin nge-skip ya. Jadi instead of kita menjalani um, body dari loop ya, kita skip, kita langsung ke akhir dari loop gitu dan kita ulangi lagi dari awal. Jadi kita skipping ya. Nah, konsep exiting dan skipping ini sebenarnya teman-teman juga sudah dapatkan di materi-materi yang sebelumnya ya. Jadi teman-teman saya pikir harusnya udah dapat idenya nih. Oke, anyway kita akan bahas sedikit ya. Jadi untuk exit dari sebuah loop itu mungkin saja dibutuhkan pada kasus-kasus yang ya tergantung sama solusi yang teman-teman ini sih develop ya. Jadi pada intinya teman-teman ingin keluar dari cycle itu ya. Jadi ingin keluar dari cycle itu dengan kondisi tertentu. Jadi ketika kondisi tertentu tercapai, teman-teman mau keluar dari cycle tersebut ya. Sebenarnya pendekatan exiting dari loop ini bukan aib ya, tapi kalau bisa dihindari. Ya, jadi tetap gunakan conditional expression yang built-in-nya si loop statement itu ya. Jadi jangan atau sebaiknya dihindari ya teman-teman exiting di tengah-tengah gitu ya. Jadi harus sebaiknya menggunakan conditional expression yang built-in-nya si repetition statement itu. Oke. Oke, kita lihat contohnya di sini ya. Di sini kita nge-break ya. Jadi kita pakai keyword break. Di sini kita punya sebuah karakter ya. Karakternya adalah value-nya ya adalah huruf A capital. Kemudian kita loop sebanyak 20 kali gitu ya. Kemudian kita akan break ketika hurufnya adalah K ya. Jadi ketika hurufnya K dia akan berhenti gitu ya. Dia tidak akan melanjutkan loop ya. Dia keluar dari cycle-nya loop ini ya. Ini berlaku juga untuk while dan do while ya. Cuma di sini contohnya pakai for aja gitu ya. Jadi ketika dia ketemu nilainya C itu adalah K, maka dilakukan break ya, keluar dari cycle loop-nya. Jadi outputnya kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya adalah skipping loop cycle. Jadi skipping loop cycle itu adalah kita tidak meneruskan eksekusi dari body loop-nya, sisa reminder dari body loop-nya. Jadi kita langsung ke paling bawah atau kita langsung akhiri loop tersebut dan melanjutkan ke cycle berikutnya. Ya, jadi kita skipping. Ya, ini juga bisa atau biasanya ya menggunakan berpedoman pada suatu kondisi tertentu ya. Ketika kondisi tertentu tercapai atau terpenuhi maka dilakukan skipping gitu ya. Sangat sederhana nih, teman-teman nanti bisa lihat. Nah, di sini kita menggunakan keyword continue ya. Nah, ini contoh yang tadi sebenarnya, cuman kita ganti break dengan continue. Ya, di sini ketika ketemu K, maka instead of keluar dari cycle, kita skip. Jadi nilai K itu tidak sempat di print. Kenapa tidak sempat di print? Karena di bawah itu kan ada sistem out printf C ya. Jadi kita
print C-nya, tapi karena kita sudah nge-continue di atas, maka statement untuk printing ini tidak dilakukan, dia akan skip ya. Dia akan lanjut ke cycle berikutnya, which is itu adalah ketika C-nya itu sudah tidak lagi K, jadi sudah berubah jadi L gitu ya. Jadi ya kurang lebih idenya seperti itu ya. Saya pikir teman-teman bisa paham ya. Jadi cycle-nya ketika C sama dengan K itu di skip. Oke. Kemudian ada beberapa hal yang teman-teman perlu eksperimenkan ya, atau coba-coba gitu ya. Nah, yang pertama adalah kira-kira terkait dengan kasus BMI tadi, bisa nggak teman-teman develop sesuatu yang lebih clean lagi ya? Tadi kan agak panjang code-nya ya. Mungkin teman-teman bisa decompose lagi menjadi separate classes mungkin gitu ya. Teman-teman coba explore. Kemudian coba teman-teman mengenerate problems yang teman-teman solve sendiri dengan menggunakan repetition yang tadi sudah ada, yang contoh-contoh tadi ya. Teman-teman bisa modifikasi atau bisa cari challenge yang ada di sekitar teman-teman gitu ya, untuk berlatih ini baiknya pakai for, while, atau do while ya gitu ya. Jadi teman-teman bisa eksperimen. Nah, saya pikir itu saja untuk materi kali ini ya. Semoga nyambung, cukup panjang, tapi mudah-mudahan nangkep teman-teman, sehingga di masa mendatang bisa kita manfaatkan untuk developing solution yang sound. Oke, saya pikir cukup. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi pembelajaran lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Ciao.